Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Kurnia, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 5, akan menjelaskan tentang generasi muda untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila dengan dosen pengafu Bapak Edison SAG MPD. Pengertian generasi muda. Persepsi tentang generasi muda yang berkembang di masyarakat saat ini selalu berkaitan dengan konteks politik. Tetapi misalkan generasi muda penerus bangsa, penyematan kata tersebut sudah tidak asing di masyarakat umum. Sedangkan pada dasarnya, kata generasi muda bisa diartikan sebagai masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa atau remaja, dengan berkembangnya keadaan fisik dan non-fisik. Terutama yang paling berpengaruh adalah peralihan secara non-fisik atau pola pikir, cara pandang, dan emosional. Mengenal prinsip yang berkembang di masyarakat tentang arti sesungguhnya kata generasi muda, memang masih belum ada kesepakatan antara para ahli sosiologi. Tapi perlu diketahui ada beberapa definisi atau pengertian generasi muda ditinjau dari beberapa kategori, yaitu satu, secara biologis. Mengapa generasi muda dikatakan secara biologis? Karena mereka yang berusia 12 sampai 15 tahun remaja dan 15 sampai 30 tahun pemuda. 2. Secara kebudayaan. Mengapa dikatakan secara kebudayaan? Karena generasi muda adalah mereka yang berusia 13 tahun sampai 14 tahun. 3. Secara karir atau pekerjaan. Mengapa dikatakan secara karir atau pekerjaan? Kebijakan dari Depnaker menyatakan bahwa generasi muda adalah pekerjaan atau angkatan kerja yang berusia 18 sampai 22 tahun. 4. Secara ideologi politik. Mengapa dikatakan secara ideologi politik? Karena generasi muda yang menjadi pengganti adalah mereka yang berusia 18 sampai 40 tahun. 5. Lembaga dan lingkungan hidup sosial. Mengapa dikatakan lembaga dan lingkungan hidup sosial? Karena generasi muda dibedakan menjadi 3 kategori. 1. Siswa yakni 6 sampai 8 tahun, mahasiswa yakni usia 18 sampai 25 tahun. 3. Pemuda yang berada di luar sekolah atau berusia 15 sampai 30 tahun. Nah, dalam pengertian GBHN 1993 telah dijelaskan menjadi anak, remaja, dan pemuda, sedangkan ditinjau dari segi usia dalam sebagai berikut. A. Usia 0 sampai 5 tahun disebut balita. B. Usia 5 sampai 12 tahun disebut anak usia sekolah. C. Usia 12 sampai 15 tahun disebut remaja. D. Usia 15 sampai 30 tahun disebut pemuda. E. Usia 0 sampai 30 tahun disebut generasi muda. Nah, generasi muda atau generasi pelapor. Yang dimaksud generasi muda secara pasti tidak terdapat satu definisi yang dianggap paling tepat, akan tetapi banyak pandangan yang mengartikan tergantung dari sudut mata masyarakat melihatnya. Namun dalam rangka untuk pelaksanaan suatu program pembinaan bahwa generasi muda ialah bagian suatu generasi yang berusia 0 sampai 30 tahun. Peran generasi muda atau pemuda dalam konteks perjuangan dan bangunan dalam kancah sejarah kebangsaan Indonesia sangatlah dominan dan memegang peranan sentral, baik perjuangan yang dilakukan secara fisik ataupun diplomasi, perjuangan melalui organisasi sosial dan politik, serta melalui kegiatan-kegiatan intelektual. Pemuda atau generasi muda yang hidup dalam
nausan dan suasana pergolongan kemerdekaan dan perjuangan akan cenderung memiliki kreativitas tinggi dan keunggulan untuk melakukan perubahan atas berbagai kerumitan dan masalah yang dihadapi. Akan tetapi bagi para pemuda atau generasi muda yang hidup dalam nausan nyaman, aman dan tentram seperti kondisi sekarang, cenderung apatis, tidak banyak berbuat dan hanya berusaha mempertahankan situasi yang ada tanpa usaha dan kerja keras melakukan perubahan yang lebih baik dan produktif, atau bahkan cenderung tidak kreatif sama sekali. Generasi muda adalah pelurus dan pewaris bangsa negara ini. Baik buruknya bangsa ke depannya tergantung kepada bagaimana generasi mudanya memiliki kepribadian yang kokoh, memiliki semangat nasionalisme dan karakter yang untuk membangun bangsa dan negaranya. Generasi pelapor adalah generasi penerus bangsa Indonesia. Bangsa akan menuju jika pada pemuda memiliki karakter nasionalisme. Nasionalisme merupakan bagian penting bagi kehidupan bangsa negara. Negara Indonesia berlandaskan pada Pancasila. Sikap nasionalisme juga harus dibarengi dengan usaha untuk memahami Pancasila yang mengandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar dan pedoman hidup bangsa. Perubahan mindset para generasi muda. Perkembangan zaman modern beserta perkembangan teknologi yang semakin canggih dan pesat di dunia ini membuat banyak perubahan modernisasi zaman saat ini menjadikan segala sesuatu sangat dipermudahkan, baik dari kebutuhan primer, sekunder maupun tersier sangat mudah ditemu. Tak dipungkiri saat ini semua sangat mempengaruhi perubahan-perubahan kepada semua orang, bahkan anak muda. Pembahasan saat ini mengenai revolusi mindset yang merupakan suatu pembahasan yang menarik untuk diangkat. Revolusi merupakan perubahan yang sangat cepat atau boleh dikatakan signifikan. Perubahan terjadi seperti pada teknologi, sosial, budaya, politik maupun ekonomi. Sedangkan mindset adalah pola pikir atau bisa dikatakan bagaimana cara berpikir lebih baik lagi untuk menciptakan pribadi yang berkarakter. Revolusi mindset yang terjadi saat ini di negara Indonesia banyak terjadi di kalangan pemuda karena pemuda di segi pola pikir masih terlalu mudah dipengaruhi berbagai virus-virus yang bisa membuat mereka berubah. Perubahan pola pikir pemuda saat ini dominan pada faktor teknologi. Tidak bisa dipisahkan permasalahan saat ini terjadi karena teknologi dengan adanya revolusi industri 4.0 segala kebutuhan cepat terpenuhi jika dilihat dari sisi positifnya. Perlu dilakukan beberapa hal untuk mengubah pola pikir. 1. Memahami kembali esensi dan filosofi pendidikan. 2. Tinggalkan zona nyaman. 3. Ubah pola ajar. Saat ini mayoritas guru dan orang tua memang lebih menekankan pentingnya nilai ujian dibandingkan dengan pentingnya penguasaan ilmu dan karakter positif. Asli, anak akan cenderung melakukan segala cara demi mendapatkan nilai yang tinggi tersebut meski harus mengabaikan nilai-nilai positif seperti kejujuran dan lain sebagainya. Metode pengajaran seperti ini tidak lagi mengajarkan tentang keilmuan secara menyeluruh, tapi lebih pada tujuan akhir yang ingin dicapaikan. Dan kini sudah seharusnya orang tua dan guru untuk memahami pola ajar anak untuk menjadi generasi pembelajar. Generasi yang senantiasa belajar dan mendewaskan diri. Sejatinya generasi instan ini memang sudah seharusnya berdasarkan bahwa mereka sendirilah yang bertanggung jawab terhadap masa depan, dan hendaknya mereka berkenan untuk melangkah waktu untuk melalui setiap proses pembelajaran hidup tersebut. Itulah yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.